Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Jumat 4 Juli 2025. Tuhan selalu ada dan siap menerima. Kutipan dari Injil Matius bab 9 ayat 13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sobat Katolikana, sungguh mengesankan sabda Yesus. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan melalui sabdanya di atas memberitahukan betapa selalu akan menerima orang berdosa berat sekalipun, asalkan mau bertobat dengan sungguh dan kembali bersikap sebagai anak. Tuhan tahu bahwa masih banyak anak-anak yang sakit rohani karena hanya mengikuti hawa nafsu dunia. Jadi Tuhan perlu datang untuk membuat mereka bertobat. Tuhan tidak menghendaki persembahan, karena persembahan betapa banyak dan mahalnya pun, jika tanpa disertai dengan semangat pertobatan tulus ikhlas, dilakukan hanya semata demi memenuhi ketaatan atau hukum, sungguh tidak berarti di mata Tuhan. Justru yang diharapkan Tuhan adalah sikap hati yang menjerit dan jujur, penuh dengan pertobatan dan iman tulus untuk memohon rahmat dan pengampunan Tuhan. Saya teringat kisah seorang pegawai housekeeping sebuah hotel yang menemukan arloji mahal. Seharusnya arloji itu disimpan di bagian lost and found untuk dikembalikan kepada si pemilik. Namun, ternyata arloji itu menggiurkan sehingga disimpannya sendiri. Seorang atasan yang bijaksana tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan, dan agar pegawai tersebut tidak kehilangan muka, maka dipanggil untuk bertemu 4 mata, dan dengan penuh kesabaran, dihimbau untuk mau mengembalikan dan mengatakan dengan jujur, agar kesalahan dapat ditutup dan dimaafkan, daripada jika ketahuan oleh pihak keamanan, maka pegawai itu akan menanggung resiko dikeluarkan dari pekerjaan. Jam tangan tersebut dikembalikan kepada atasannya, disertai permohonan maaf serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Maka masalah ditutup dengan alasan bahwa jam tangan diketemukan di antara seat sehingga tidak terlihat. Didasari oleh belas kasih dan pengertian yang dalam, atasan itu berhasil memberikan kesadaran kepada pegawainya bahwa perbuatannya salah dan hanya akan mengakibatkan kesusahan baginya dan keluarganya. Tetapi, dengan kejujuran dan rasa bersalah yang besar, maka pegawai tersebut akhirnya terhindar dari kesulitan, walaupun tetap mendapat peringatan kedua karena dianggap tidak teliti dalam bekerja. Sobat Katolikana, tentunya Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mau menerima sesama yang sakit dengan iman dan kepercayaan, sebagaimana Tuhan menerima mereka yang datang kepadanya untuk bertobat dengan kesungguhan dan ketulusan. Hendaknya kita semua berusaha sadar bahwa Tuhan tidak pernah tidur, selalu menyediakan waktu untuk semua yang memohon maaf, memohon ampun, dan berdoa. Sungguh menjadi pertanyaan reflektif, apakah kita semua bisa dan mau belajar dari keteladanan Tuhan dalam mengampuni sesama yang bersalah? Memang sulit, dan jika kita mau bersyukur,
Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan untuk kita berbesar hati memaafkan. Pesan Tuhan hari ini kepada kita semua, Sobat Katolikana, Tuhan selalu ada dan siap menerima para pendosa, kapan saja dan di mana saja. Asalkan mau datang dengan semangat kejujuran dan pertobatan yang penuh totalitas serta ketulusan, agar kita semua dapat diselamatkan dari dosa-dosa dunia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkau sungguh penuh belas kasih. Kami mohon tuntunlah kami di dalam Roh Kudus-Mu, ampuni segala dosa dan kelalaian kami, agar kami layak berlutut di hadapan-Mu dan menyembah Dikau. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.